Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Hasanah dari kelas MPI 4A NIM 122071930010 absen 10. Materi yang pertama yaitu konsep manajemen. Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama antara para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian, manajemen memiliki fungsi yang merupakan elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Beberapa fungsi manajemen yaitu planning. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sesuai dengan tujuan perusahaan yang tertuang di dalam visi dan misi perusahaan, sumber daya, organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan tersebut. Actuating, pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Kontrol atau evaluasi adalah salah satu fungsi manajemen. Untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi, dalam hal ini guna memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan dan disusun dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat selain sebagai peraturan sistem. Manajemen juga dikategorikan sebagai ilmu, seni, profesi, dan proses. Alasan kenapa manajemen penting dalam suatu organisasi atau usaha untuk mengatur proses pelaksanaan tugas dan mengelola sistem yang ada di dalamnya agar bekerja secara efektif dan efisien. Materi yang kedua adalah konsep etika. 1. Hakikat makna etika maupun menurut Islam pada dasarnya pengertiannya sama saja, yakni dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari
mencerminkan perilaku yang unik juga. Yang ketiga, ada pun kode etika, nilai-nilai atau norma yang biasanya secara tegas tertulis untuk mengatur apa yang Jangan lupa dan apa yang like, and comment. pedoman pengetahuan dalam bertingkah laku dan bertindak. Materi yang ketiga yaitu etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika kewirausahaan adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat yang sesuai dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma, dan mencakup terkait bagaimana seorang wirausaha menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Dalam berwirausaha tentunya terdapat berbagai tujuan yang ingin dicapai dan tidak hanya sebatas kewirausahaan memiliki tujuan yaitu meningkatkan jumlah suatu wirausaha yang berkualitas, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha di masyarakat, membutuhkan kesadaran terhadap masyarakat untuk berwirausaha dengan tangguh dan kuat, memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Manfaat dari kewirausahaan dapat dijelaskan secara singkat, antara lain memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, memiliki usaha sendiri, akan memberikan kebebasan peluang bagi pembisnis untuk mencapai tujuan hidupnya, memberi peluang melakukan perubahan, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin, dan memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Yang keempat, perbedaan wirausaha dengan wiraswasta terletak pada satu bentuk gerak usaha dan perwujudan sikap itu sendiri. Jelas bahwa wirausaha merupakan suatu bentuk usaha sendiri dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru untuk mengelola bahan baku, sedangkan wiraswasta merupakan suatu sikap mental yang berani berdiri di atas kekuatan sendiri untuk menciptakan pekerjaan sendiri, mencari nafkah, dan berpikir dengan sikap mandiri tanpa mendapatkan bantuan dari instansi pemerintah maupun instansi sosial. Materi yang keempat yaitu konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. 1. Etika kewirausahaan Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah, halal,
Masalah persaingan bukanlah masalah baru dalam dunia usaha. Ini dapat dilihat dalam perkembangan di mana kemajuan suatu perusahaan selalu diiringi oleh perusahaan lain untuk menuju ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui jenis pesaing serta kekuatan dan pembuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan analisis persaingan memerlukan langkah-langkah yang gagal, lokasi yang tidak strategis, Jangan lupa pengendalian komen. ketersediaan yang kurang baik, dan ketidakmampuan membuat atau melakukan transisi usaha. Yang ketiga yaitu karakteristik kewirausahaan, yaitu hasrat akan tanggung jawab, lebih menyukai risiko menengah, meyakini kemampuannya untuk sukses, hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang sifatnya segera, tingkat energi yang tinggi, orientasi masa depan, keterampilan organisasi, menilai prestasi lebih tinggi daripada uang. Sedangkan dalam perspektif Islam sendiri, kewirausahaan memiliki banyak konsep. Konsep-konsep tersebut diantaranya yaitu materi yang keenam yaitu etika menemukan peluang-peluang usaha. Satu, peluang usaha merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan, uang, kekayaan, atau yang berhubungan dengan finansial. Dengan cara melakukan usaha dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki, dengan mengembangkan kreativitas atau inovasi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, etika juga diartikan sebagai suatu perbuatan
jika dilandasi etika yang Jangan dijunjung lupa subscribe, like, and comment. kreativitas dan inovasi dalam menemukan peluang usaha sangat berperan penting. Seorang wirausaha dituntut untuk mampu berkreativitas, berinovasi yang tinggi dalam mengembangkan usaha yang dijalaninya, apalagi menghadapi tuntunan pasar yang sumber-sumber peluang